Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, sebelum aku memulai semua aktivitasku di rumah kontrakan 3 petak, aku mau unboxing dulu beberapa barang yang memang aku butuhkan dan ini baru pada sampai, jadi mau aku review. Siapa tahu kalian juga membutuhkan barang-barang random ini. Oke, yang pertama di sini aku tuh beli pompa galon ataupun dispenser galon ya, teman-teman. Jadi ini harganya murah banget, 27.000, sudah sama ongkir karena aku dapat gratis ongkir juga. Sebelumnya aku tuh nggak pakai pompa galon karena anak pertama aku waktu itu belum ngerti, jadi dia sering bikin banjir ruangan. Sekarang udah 4 tahun, jadi aku rasa dia udah mulai ngerti dan kalau minta air biar dia bisa ngambil sendiri. Oke, jadi tadi udah dapat kabel casan dan ini untuk tampilannya aku pilih yang warna putih. Untuk di bagian atas di sini ada tombol, tinggal kita pencet aja kayak gini. Nanti kalau baterainya habis itu tidak biru lagi ya bagian atasnya. Dan ini dapat selang untuk dari galon ke si pompa airnya. Tinggal dipasang aja kayak gini teman-teman. Dan ini tuh benar-benar murah meriah yang bermanfaat banget. Nah, setelah terpasang kayak gini, mari kita coba. Oke, sekarang aku mau review dan unboxing barang yang kedua teman-teman. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga video aku juga bermanfaat untuk kalian. Siapa tahu kalian juga pengen dan butuh barang-barang ini. Nah, jadi aku tuh beli piring teman-teman karena sebelumnya aku udah beli piring tapi semua piring aku pecah. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Jadi pas aku taruhin nasi panas itu langsung pecah. Aku taruhin sayur panas juga retak, pokoknya pecah 2 gitu. Dan ternyata itu piringnya memang tipis sih teman-teman, gak setebal dan gak sebagus ini. Ini aku beli ukuran yang 10 cm kurang lebih, dan ini cocok banget untuk piring makan. Dan untuk bahannya ini benar-benar tebal, bukan kayak piring-piring aku yang kemarin. Ya, untuk sementara walaupun aku belinya cuma 3 pieces aja, tapi ini udah seneng dan udah bermanfaat banget untuk aku. Nah, di sini juga aku pesen mangkok. Jadi satu set sama piringnya itu harganya 65.000 sudah sama ongkir dan packing yang super bagus banget. Walaupun mungkin jaraknya sedikit lebih jauh, tapi dipastikan itu bakalan aman dan gak pecah. Untuk mangkoknya ini sama seperti piring, super tebel, terus bagus dan cantik banget. Untuk warnanya itu banyak juga sih teman-teman. Ada juga warna hitam, hijau, pink, dan ini aku pilih yang warna putih supaya senada dengan piring dan juga gelas aku. Dan aku sengaja pilih melamin supaya kalau misalkan jatuh ataupun anak aku megang gelas gitu supaya nggak lebih bahaya gitu teman-teman. Kalau kaca jatuh nanti pecah dan takut kena mereka. Oke, udah dulu reviewnya dan sekarang aku mau mulai masak. Semoga kalian berkenan untuk menemani masak aku yang sederhana ini dan video aku yang belum ada estetiknya. Tapi ya jangan lupa untuk tetap bersyukur. Nah, oke lanjut. Di sini aku mau kupasin jagung. Jadi ini dibuangin dulu rambutnya. Terus ini jagungnya udah aku cuci ya, teman-teman. Cuma karena memang nyucinya juga nggak di wastafel, jadi nggak aku videoin. Jagungnya aku mau iris-iris kayak gini, tapi aku bukan mau bikin bakwan jagung, jadi aku cuma mau bikin sayur aja. Oke, setelah selesai di sini aku mau nyalain kompor, taruh panci dan masukin sedikit minyak. Nah, kalian pernah gak sih nontonin video aku sebelum-sebelumnya? Sebelum aku punya anak 2 dan waktu aku masih di Cikampek. Jadi dulu tuh memang aku sempat makeover dapur dan juga sempat videonya rapi. Terus dapurnya juga rapi, tapi waktu itu aku dikasih rezeki lagi anak, makanya aku off dulu untuk ngonten. Terus aku juga di kampung. Dan setelah pindahan ada beberapa barang-barang aku juga yang udah pada nggak tahu kemana karena waktu itu yang pindah-pindahan suami aku, jadi nggak tahu pada hilang atau pada kemana dan cuma tersisa kayak gini aja. Pokoknya udahlah, aku pikir seadanya aja dulu, nggak apa-apa. Dan barang-barang aku juga banyak yang kurang terawat, jadi udah mungkin nanti kalau udah ada waktunya dan ada dananya kita bagusin lagi. Jadi aku tuh bukan berharap dikasihani ya teman-teman. Kalau bikin judul kayak dapur sempit atau dapur kotor itu enggak sih, itu cuma judul aja. Oke, lanjut sekarang ke video. Di sini udah aku marinasi ikan. Jadi ini tuh ikan yang waktu itu aku bikin video belanja ke pasar tapi belum sempet aku goreng, masih di kulkas aja. Tapi pas aku cek ini tuh masih seger. Jadi ya udah, aku mau goreng aja ikannya supaya lebih cepet dan lebih simple. Ini pertama aku mau tambahin dulu tepung supaya minyaknya nggak loncat kemana-mana, apalagi ke tembok itu. Jadi nanti tembok aku makin kotor banget.
Nah, jadi ini karena udah mulai mateng, mau aku bolak-balik dulu supaya dia nggak gosong. Dan ikan segini tuh udah cukup banget untuk aku, suami, dan juga anak aku. Kemarin ini tuh beli ikannya 20.000 dan itu aku 2 kali ngegoreng. Sambil nunggu ikan matang semuanya, aku mau lap-lap meja dapur dulu. Nah, kalian jangan gagal fokus sama baju dan kudungan aku yang super nabrak ini. Jadi begitulah kehidupan seorang ibu-ibu ya, teman-teman. Pokoknya sebersih bajunya aja. Apalagi kalau misalkan buru-buru mau masak atau mau ke warung, itu pasti seambilnya aja kerudung. Makanya aku tuh salut banget sama ibu-ibu yang bikin kontennya sampai apik banget gitu, teman-teman. Sampai estetik banget, terus sampai pokoknya cantik itulah, bagus videonya juga, terus bajunya juga bagus, terus kayaknya dandan dulu gitu teman-teman. Ya apalah dayaku, konten yang apa adanya, tapi semoga konten apa adanya aku ini malah lebih banyak yang suka. Nah ya paling kalau aku mau keluar gitu, anak aku mau main, baru aku salin baju supaya nggak terlalu bau banget masakan. Nah lanjut, di sini aku mau beresin dapur yang udah super kotor dan super berantakan banget. Pertama di sini aku mau kumpulin sampah-sampahnya dulu, pindahin galon-galon yang udah numpuk, dan niatnya galon mineral itu mau kita gunain untuk pot tanaman di depan kontrakan, tapi ya itulah ya, kita cuma niat-niat terus, nyatanya tiap hari kerepotan dan akhirnya belum terselesaikan. Di situ juga ada pakaian kotor yang udah menunggu giliran untuk kita cuci, tapi itu insya Allah nanti malam aja. Pokoknya kalau siang hari aku tuh bekerja online alias aku videoin, kalau malam hari aku bekerja offline alias nggak aku videoin. Soalnya kalau malam hari aku tuh kerjanya pelan-pelan gitu teman-teman, supaya anak-anak aku tuh nggak bangun. Dan kalau malam hari aku tuh males kalau harus pakai baju-baju panjang dulu, pakai kerudung dulu, terus ngidupin lampu kayak gitu. Dan kalau malam hari pas suami aku kerja juga tetap aku nggak bikin video, soalnya anak aku tuh kalau tidur suka kebangun gitu. Nantinya aku malah tambah repot. Oke teman-teman, lanjut lagi. Di sini aku mau pindahin galon, dan ini mau ngepel bagian kolong. Itu tuh ada botol ternyata belum aku cuci gitu, ya udah nggak apa-apa, di situ aja dulu. Ini juga udah bersyukur banget udah bisa bersihin lantai, dan anak aku masih dipegang sama suami aku. Jadi pasti kalian tahu juga kan kalau kontrakan 3 petak tuh ya cuma 3 petak aja. Kalau masak tuh di dapur, di bagian petakan belakang itu kalau masak pasti baunya kemana-mana. Dan di atas juga aku tuh nggak ada ventilasinya, belum dibuka, dan harusnya sih pakai exhaust gitu ya teman-teman, atau nanti di bagian atasnya tuh dipakein bolongan gitu, jaring-jaring, supaya baunya tuh nggak terlalu ke kamar banget. Jadi udah, tapi nggak apa-apa, untuk sementara seperti itu aja dulu. Jadi kalau misalkan habis masak itu pasti aku sapu, terus aku pel juga, dan aku semprot-semprotin parfum. Makanya aku tuh kalau masak paling cuma 1 kali aja, soalnya kayak kalau udah ngepel tuh sayang, nanti bakal bau masakan lagi. Oke, kembali ke video. Di sini aku bersihin kasur ataupun kamar kita. Jadi spraynya udah aku gulung karena nanti mau dicuci dan mau ganti spray yang baru. Sebelumnya aku mau bersihin dulu bagian lantai. Ini sampahnya juga udah banyak, udah kotor. Aku yakin semua perempuan ataupun semua istri pasti tuh senengnya beres-beres ya teman-teman, karena memang itu kayaknya naluri perempuan ya. Cuma ya tergantung keadaan. Kalau misalkan anaknya rese banget, anaknya berisik ataupun lagi rewel, kita juga pasti nggak mood untuk beres-beres karena pikirannya bakal terbagi-bagi. Kecuali kalau anaknya dipegangin atau anaknya tidur, itu lebih enak gitu untuk beres-beresnya dan juga lebih cepat. Nah ini aku udah mulai selesai ngepelnya, dan bocil aku tuh udah mulai pengen megang pelan. Katanya dia aja yang gantiin ngepel, tapi aku nggak kasih. Dan ini aku ngepelnya sampai depan, tapi nggak aku videoin semuanya. Terus ada abang es krim, anak aku tuh lagi tidur. Ini aku mau beliin es krim karena aku tuh janji tadi mau beliin dia es krim, dan dianya tidur tetap aku beliin, dan nanti bakal aku taruh kulkas. Udah selesai teman-teman, makasih udah nontonin video ini, dan wassalamualaikum.